Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rustam, NIM DO 121544 dari kelas Sipil C. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terhormat Ibu dosen pengampu MK Ilmu Lingkungan, Ibu Sutriani. Langsung saja saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang telah diberikan, yakni dari hasil survei, yaitu mengidentifikasi masalah pencemaran di lingkungan Malatiro. Lingkungan Malatiro terletak di sebuah desa Malatiro, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan 95% masyarakat bekerja sebagai petani. Dari hasil bumi yang paling banyak yaitu coklat, kopi, padi, dan rotan. Namun dulunya desa Malatiro hanya sebuah dusun dari desa Buntu Malangka pada tahun 1991. Setelah tahun 1992, desa Malatiro secara resmi menjadi sebuah desa persiapan di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Namun sebelum itu, desa Malatiro juga sebelumnya adalah sebuah desa yang terpencil, tetapi sekarang sudah menjadi sebuah desa yang dilalui oleh jalan poros Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Lingkungan Malatiro ini termasuk wilayah padat penduduk, yaitu pada akhir tahun ini, tahun 2021, di desa Malatiro terdapat 412 jumlah KK. Lingkungan Malatiro berada di ketinggian kurang lebih 400 mdpl dengan kondisi tanah yang tidak stabil. Kita kawasan lingkungan Malatiro. Selanjutnya, batas wilayah. Sebelah utara perbatasan dengan desa Salubaka. Sebelah selatan perbatasan dengan desa Pangandaran. Sebelah barat perbatasan dengan desa Tampak Kurra. Sebelah timur perbatasan dengan Kecamatan Bumal. Terus permasalahan lingkungan. Masalah utama yang kami kaji di daerah ini yaitu bencana alam longsor yang kerap terjadi ketika musim penghujan. Setiap peristiwa longsor ini sudah menjadi masalah sejak lama, karena seperti yang kita ketahui bahwa peristiwa atau bencana alam merupakan hal di luar kendali manusia. Menurut keterangan yang kami dapat dari Bapak Nabal selaku Sekretaris Desa Malatiro, akibat adanya tanah longsor yang menutupi hampir semua bagian jalan ini sangat meresahkan warga, karena jalan tersebut merupakan jalan nasional yang menghubungkan antara Kabupaten Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, dan Kabupaten Mamasa.
Pencemaran yang terjadi dari gambar 1 itu kondisi jalan yang tertutup tanah longsor. Terjadinya tanah longsor dapat di atas tanah longsor di atas maka berdampak buruk pada kondisi jalan poros yang tertimbun material tanah longsor. Kondisi drainase yang tertimbun oleh material tanah longsor. Dampak ketiga dari adanya tanah longsor ini yaitu tersumbatnya aliran pada drainase karena adanya beberapa material tanah yang menimbun drainase tersebut, sehingga hal tersebut dapat berdampak buruk bagi proses aliran air yang ada di lingkungan Malatiro, sehingga diperlukan tindakan pemerintah untuk menangani masalah ini, terkhusus untuk memperbaiki drainase tersebut agar air tidak tergenang bahkan menggali ke permukaan jalan ketika musim penghujan. Pencemaran air akibat longsor. Akibat adanya bencana alam longsor yang juga berdampak pada sumber mata air warga sehingga di lingkungan ini juga terdapat pencemaran air karena sumber mata air yang tertimbun dari beberapa material tanah mengakibatkan distribusi air ke rumah-rumah warga menjadi tercemar dan tidak higienis lagi, sehingga tentu dampak dari tanah longsor ini sangat berdampak besar bagi lingkungan. Olehnya itu dibutuhkan solusi terbaik dalam mengenai masalah ini. Pencemaran udara akibat longsor. Adanya tanah longsor yang menutupi hampir semua bagian jalan ini diatasi dengan adanya bantuan alat besar yakni ekskavator untuk membersihkan material tanah yang ada di jalan. Nah, tindakan pembersihan material longsor ini menimbulkan adanya polusi atau debu apalagi saat berproses pembersihan dalam keadaan kemarau, sehingga tanahnya menjadi kering dan hal tersebut dapat memicu terjadinya pencemaran udara, sehingga di area pencemaran udara di sekitar area pembersihan longsor. Selanjutnya, faktor penyebab permasalahan. Tingginya curah hujan. Curah hujan yang tinggi merupakan salah satu penyebab terjadinya bencana longsor. Ketika musim kemarau panjang, tanah akan kering dan membentuk pori-pori tanah atau rongga tanah. Saat musim hujan datang, otomatis air hujan ini akan masuk ke dalam rongga tanah atau pori-pori tanah yang terbuka tadi. Membuat air hujan akhirnya memenuhi rongga yang menyebabkan terjadinya pergeseran tanah dan mengakibatkan terjadinya longsor dan erosi tanah. Erosi tanah merupakan salah satu penyebab tanah longsor yang paling sering terjadi. Erosi ini bisa terjadi karena ada aliran air yang deras menyerang tanah sehingga tanah bertambah curam. Yang ketiga, getaran. Getaran juga sebagai penyebab terjadinya tanah longsor. Getaran kecil saja yang disebabkan oleh lalu lintas kendaraan di sekitar perbukitan akan secara tidak langsung mengakibatkan tanah menjadi longsor. Tempat hutan gundul. Terdapat penebangan hutan secara liar, maka ini akan memberikan dampak akibat hutan menjadi gundul. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk
menyimpan air dan memperkuat struktur tanah. Terus solusi penanganan masalah. Adapun solusi yang kami berikan bersama dengan pemerintah setempat untuk menangani beberapa masalah tersebut di wilayah lingkungan Malatiro, yaitu pembuangan serta penggantian material. Kedua, memperbaiki drainase permukaan serta bawah permukaan tanah. Ketiga, merawat kuantiti air di atas lereng. Keempat, melestarikan vegetasi. 5, menggali bagian atas lereng. 6, menopang permukaan lereng. 7, membatasi jumlah bangunan pada lahan rawan longsor. 8, penyediaan alat besar. Dan terakhir 9, perbaikan drainase. Potensi lingkungan Malatiro ini sangat berpotensi sebagai tempat wisata sebab tidak jauh dari perkampungan warga, yaitu Kampung Paliamu yang merupakan salah satu kampung yang ada di Malatiro. Terdapat air terjun yang masyarakat setempat menyebutnya sebagai Palampa Podiba atau air terjun Podiba. Selain dari subjek alam, masih banyak lagi potensi yang lain bisa saja menjadikan Malatiro sebagai desa wisata. Dan beberapa hal tersebut diantaranya kopi robusta Malatiro yang memiliki rasa khas tersendiri dan kondisi alam yang memperlihatkan panorama yang indah serta budidaya lokal yang masih terjaga hingga saat ini. Kesimpulannya, tanah longsor di lingkungan desa Malatiro merupakan wilayah yang terletak berbatasan dengan desa Salobaka sebelah utara, desa Pangandaran sebelah selatan, desa Tampak Kura sebelah barat, dan kecamatan Bumat sebelah timur. Bencana longsor pada tahun 2022 ini terjadi karena murni faktor alam tanpa campur tangan manusia, yang dimana wilayah ini terdapat wisata berupa air terjun yang sudah sangat sering dikunjungi oleh masyarakat setempat maupun masyarakat di luar desa Malatiro. Maka hal tersebut menjadikan desa Malatiro berpotensi untuk menjadikan tempat wisata. Namun di balik itu, saat hujan turun tanpa henti dan mengguyur daerah perbukitan Malatiro, itu mengakibatkan tanah di sekitarnya tidak stabil dan mengakibatkan tanah longsor yang menerjang menutupi hampir semua di bagian jalan. Dari bencana tanah longsor ini memiliki dampak yang sangat merugikan bagi para masyarakat di sekitar, karena jalan tersebut merupakan jalan nasional yang menghubungkan antara Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa, serta akan membuat masyarakat yang ingin berwisata di daerah tersebut terhalang. Ada baiknya kita lebih siap dan mencegah bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi kapan saja dengan melakukan beberapa solusi penanganan bencana alam. Sehingga tidak lepas dari itu, penanganan masalah pencemaran di wilayah ini sangat dibutuhkan peran serta pemerintah di dalamnya. Sekian dari saya. Dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.